Sedikit tip untuk teman-teman pemula ya, dalam menggergaji itu sebaiknya jangan ditarik yang pendek-pendek dan cepat ya. Sebaiknya itu panjang-panjang dan kita optimalkan panjangnya gergaji, meskipun agak pelan tapi itu akan jadi lebih efektif dan lebih mudah dikendalikan teman-teman. Jadi kali ini saya punya 3 buah gergaji teman-teman ya, dari Haston ProHack. Ini gergaji yang tidak begitu mahal, kalau boleh dibilang murah, tapi tidak murahan teman-teman. Nanti kita akan coba bagaimana sensasinya ya. Yang pertama ini ada gergaji JetCut 1260011. Gergaji dengan tipe JetCut teman-teman, memiliki tambahan mata di salah satu matanya ya, jadi ujungnya itu ada yang lancipnya gitu. Kalau umumnya ada 2 mata, tapi JetCut ini memiliki 3 mata, jadi lebih mudah dan lebih cepat untuk memotong kayu. Klaimnya seperti itu ya, nanti kita akan coba. Panjangnya ini 18 inch, jadi 18 ini kalau menurut saya sih paling ideal ya, untuk memotong kayu tidak terlalu pendek. Handle-nya juga dari kayu, mantap. Selain itu gergaji ini diklaim memiliki tingkat durabilitas maupun kekuatan yang jauh lebih kuat ya. 5 kali durable, 5 kali fleksibel, 5 kali lebih tajam. Yang ini 1262116 teman-teman. Ini bahannya dari plat biru. Plat biru itu adalah plat konstruksi yang terkenal anti karat teman-teman. Kalau lihat dari matanya ini gergaji belah teman-teman ya. Tapi bisa juga sepertinya ini untuk gergaji potong. Kalau dilihat matanya ini agak-agak potong, agak-agak belah. Jadi ini kayak sepertinya multifungsi ini. Nanti kita coba ya. Untuk keunggulannya juga sama. Kalau teman-teman lihat ini blade-nya ini masih belum sempurna teman-teman ya. Jadi sudut-sudutnya ini masih belum sempurna, masih ada kayak serpihan-serpihannya itu. Jadi nanti akan saya bersihkan dulu sebelum saya pakai ya. Kemudian ini gergaji runcing teman-teman. Gergaji runcing kalau secara mata ini mirip sama gergaji JetCut ya. Ini ART 1260051. Jadi ini didesain untuk memotong bagian-bagian yang sudut-sudut atau ujungnya lancip. Ini sepertinya untuk memotong gipsum. Mantap ini, jadi nggak usah pakai nusuk-nusuk. Sayangnya ini bilahnya sedikit bengkok teman-teman ya. Tadi pas saya unboxing saya sudah mikir ini kayaknya bakalan bengkok, karena packingnya itu di satu sisi tuh kayak kelihatan bekas ketimpa sesuatu gitu teman-teman ya. Dan ternyata bener ini bengkok dua-duanya. Yang kecilnya masih lumayan bagus, tapi ini gergaji yang 16 in sama 18 innya ini melengkung, harus diluruskan dulu. Dan ini lumayan susah diluruskan kan teman-teman ya, karena ini memang platnya berkualitas ya, jadi lumayan susah untuk diluruskan. Kita luruskan semaksimal mungkin, karena kalau nggak lurus nanti nggak enak dipakainya teman-teman. Sebelum kita coba, saya akan bersihkan dulu serpihan-serpihan mata gergaji yang gergaji hitam ini, gergaji belah ini teman-teman. Ini nggak saya kikir ya, maksudnya ini nggak saya kikir untuk menajamkan ya, jadi ini saya kikir untuk sekedar membersihkan serpihan-serpihannya. Sekarang kita akan coba impresinya dulu, feel-nya dulu, rasanya seperti apa sih gergaji-gergaji ini gitu. Kalau dari impresinya ini gergaji yang kecil ini cukup menyenangkan pakainya teman-teman ya, ringan sekali, tajam juga. Tapi mungkin ini kalau untuk memotong lurus ya agak ribet, karena ini terlalu kecil ya gergajinya ya. Tapi kalau memotong, sekedar memotong, ini enak banget. Kemudian untuk gergaji yang JetCut ini, impresi pertamanya sangat agresif teman-teman ya, sangat agresif dan tajam. Sepertinya ini kalau saya rasakan siwarannya itu apa ya, jadi penggangannya itu terlalu lebar kalau menurut saya sih, ini saya rasakan teman-teman.
Tapi ini efeknya ya jadi sangat tajam, tapi harus mendorongnya itu harus lebih kuat gitu. Mantap teman-teman, tajam. Saya akan coba rapatkan sedikit ya teman-teman ya gergajinya ini, karena biasanya kalau saya punya alat itu saya custom lah, saya kutak-kutik biar saya makainya itu sesuai dengan kemauan saya gitu. Kalau teman-teman nggak yakin ya jangan ditiru ini teman-teman ya, ini khusus untuk saya aja, karena biasanya kalau saya punya alat itu meskipun baru biasanya saya kutak-kutik biar sesuai dengan apa ya, dengan kebiasaan saya gitu. Saya pengennya gergaji itu lebih ringan dipakai, meskipun agak lama, agak tidak terlalu agresif, tapi ringan dipakai jadi nggak capek gitu teman-teman ya. Setelah saya sedikit rapatkan, ini saya lebih condong enak seperti ini teman-teman, lebih ringan gitu, kelihatan ya, lebih sempit sedikit untuk alurnya itu, tidak selebar yang awal. Ini kalau saya bilang ini sangat worth it untuk dibeli teman-teman ya, untuk harga yang mungkin sekitar 50 ribuan. Nanti coba teman-teman cek aja di toko online ya, tapi kualitasnya jauh mengungguli harganya teman-teman ya. Gergaji yang ini juga mantap teman-teman, ternyata ini saya pikir ini gergaji belah, tapi ternyata ini untuk memotong juga mantap juga nih. Ini kalau menurut saya sini lebih ke arah gergaji multifungsi teman-teman ya, buat motong bisa, buat belah juga sepertinya ini juga bisa. Nanti kita coba untuk belah teman-teman ya. Kalau untuk belah ini juga sepertinya siwarannya terlalu lebar teman-teman. Jadi kalau kita lihat bekas gergajiannya itu tipikal gergaji potong ini teman-teman ya, tebal dan agak nggak begitu lurus. Kalau gergaji potong biasanya kalau dipakai untuk membelah seperti itu. Ini coba saya rapatkan juga teman-teman ya, sedikit saya rapatkan. Kalau kita rapatkan sedikit seperti tadi, jadi lebih enak untuk memotong teman-teman ya. Lebih apa ya, lebih lurus, kemudian juga terasa lebih tajam. Nah teman-teman lihat ya perbedaannya sebelum saya rapatkan dan sesudah saya rapatkan, kelihatan lebih halus kalau sedikit agak rapat ya siwarannya itu. Tapi ini juga tergantung teman-teman ya, nanti teman-teman coba-coba sendiri. Kalau memang berniat membeli seperti ini, teman-teman coba-coba sendiri. Kalau merasa sudah nyaman ya nggak usah dikutak-kutik, langsung dipakai bisa ini teman-teman. Kemudian untuk gergaji runcingnya ini juga buat memotong kayu-kayu seperti ini mantap juga teman-teman ya. Tapi kalau kayu yang besar seperti kayu balok ya mungkin agak lama karena pendek ya.
Kita akan coba memotong bambu teman-teman. Nah ini untuk memotong bambu enak banget teman-teman ya. Bambu kering ya, asli ini sangat nyaman untuk memotong bambu. Bahkan kalau pakai gergaji yang ini malah nggak enak teman-teman untuk memotong bambu ya. Jadi kayak ada seretnya gitu. Mungkin karena ini bilahnya kecil ya, jadi pas bambu itu melewati tengah-tengahnya tuh daya geseknya tuh nggak sebesar kalau gergaji lebar ya. Kalau gergaji lebar pasti dia akan gesek terus, rapat terus ya. Kalau ini enggak, ini ringan sekali teman-teman ya. Teman-teman silahkan coba beli ini, kemudian buat motong bambu, silahkan rasakan bedanya dengan gergaji yang besar. Kemudian kita akan coba tiga-tiganya ini untuk membelah teman-teman. Seperti apa responnya ya. Ini yang memang untuk gergaji belah ya. Ya mantap ya, karena memang ini giginya seperti gergaji belah, tajam. Tapi ini jet cut ini ternyata mantap juga teman-teman ya. Malah ini kalau dibilang malah ini lebih agresif daripada gergaji yang hitam ya, yang plat biru. Saya pikir ini nggak bisa buat membelah, ternyata bisa juga. Dan mantap, bukan sekedar bisa ya, mantap gitu teman-teman ya. Tapi untuk yang gergaji kecil ini agak berat untuk membelah ya. Mungkin karena kecil ya, kurang mantap. Tapi kalau yang kedua gergaji besar ini mantap semua untuk membelah. Jadi ternyata memang benar klaimnya ya, ini bisa buat memotong maupun membelah. Kemudian untuk memotong multiplek ya pasti bisa teman-teman ya, nggak usah diragukan lagi. Tapi mungkin kita lihat nanti untuk serpihannya seperti apa ya. Dari depan bagus, tapi untuk gergaji yang runcing itu tidak begitu lurus. Kalau gergaji yang besar lurus. Kemudian dari sisi serpihannya juga tidak terlalu jelek ya. Tapi memang ini untuk kualitas multipleknya termasuk yang bagus. Jadi ini nggak ada kripis-kripisannya teman-teman ya, mantap. Jadi kesimpulannya, untuk Super Saw yang runcing ini cocok untuk memotong bambu, memotong kayu-kayu kecil, atau memotong gipsum, memotong tempat-tempat yang sempit. Ini mantap teman-teman. Silahkan dibeli kalau teman-teman bapak rumah tangga yang jarang menukang tapi butuh gergaji. Nah, ini cocok sekali. Kemudian yang gergaji plat biru itu kodenya 1262016 ya. Tapi ini sayangnya 16 inch teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini kurang panjang. Kalau dari sisi tajamnya ini tajam sekali. Cuman yaitu kalau menurut saya ini, kalau secara pribadi saya bilang ini kurang panjang untuk saya. Jadi kalau teman-teman pengen beli yang lebih panjang, mungkin 18 in atau 20 in. Jadi kalau untuk membelah itu jauh lebih enak pakai gergaji yang panjang daripada gergaji yang pendek seperti ini teman-teman ya. Karena stand untuk tarik ulurnya tuh panjang. Kemudian untuk yang jet cut ini, gergaji jet cut 1260011 ini juga tidak usah diragukan lagi, meskipun harganya tidak terlalu mahal. Tiga-tiganya ini tidak mahal ya teman-teman. Kalau beli bilang murah ya, karena kalau kita mau beli gergaji yang berkualitas biasanya jauh lebih mahal dari ini. Tapi ini dengan harga yang segini, dengan kualitas yang kita dapatkan seperti ini, saya rasa ini memang pantas untuk dibeli teman-teman ya. Jadi silahkan, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman ya dalam mencari gergaji manual. Sekian dulu video dari kami, dan semoga kita semua sehat selalu teman-teman.